luka sunat putranya, nanti setelah selesai gigitan itu akan diperban, nanti kurang lebih bentuknya seperti ini. Non sewu, ini saya analogikan penis putranya ya. Jadi di perban ini ada perbannya, ada 2 lapis perban, terus kemudian nanti diikat dengan tali, ada 2 tali perban, ikatnya depan sama belakang. Pertama kali mulai buka perbannya ini dilakukannya paling cepat besok sore. Sebelum besok sore diharapkan kondisi luka atau perban putranya ini jangan sampai basah atau kena air dulu. Nanti kalau mau mandi, sementara badan putranya cukup dilap atau disipin dulu aja. Pipis nanti tidak usah takut, pipis seperti biasa nggih. Setelah selesai pipis, nanti sementara ceboknya menggunakan tisu kering. Jadi sisa pipis tadi dilap atau ditutul pakai tisu kering. Terus BAB atau sementara ceboknya menggunakan tisu basah. Atau kalau mau menggunakan air, monggo. Intinya jangan sampai kena atau membasahi luka atau perban putranya ini dulu. Dari belakang pelan-pelan gitu ya. Ada sedikit catatan untuk pipis putranya. Nanti kalau putranya kebelet pipis atau terasa pipis, kalau tidak keluar air pipis putranya, cara memancingnya nanti kaki paha ke bawah ini, kaki paha ke bawah ya, siram aja pakai air dingin, air bak mandi. Jadi non sewu, posisikan putranya sudah di kamar mandi, berdiri aja, kanan kiri kakinya siram atau guyur aja pakai air dingin, air shower atau air bak mandi tadi. Atau ya? Biasanya itu akan memancing atau mempercepat atau merangsang mengeluarkan pipis putranya. Tapi kalau setelah disiram kedua kaki putranya yang dipakai air dingin, pipis belum keluar juga, biasanya tali perbannya yang kencang. Bisa dibantu dilonggarin atau dikendorin dulu. Setelah pipis keluar, pipis selesai, ceboknya pakai tisu kering tadi. Tali perbannya dibetulin atau dikencengin lagi. Itu ya. Saya lanjut, mulai buka perban pertama kali paling cepat kan besok sore. Diharapkan di sore tersebut, besok sore itu sebelum buka perban ini, kalau bisa putranya mandi terlebih dahulu. Kalau bisa berendam juga. Di rumah ada ember gede, nanti bisa menggunakan ember tadi, kasih aja air hangat ember tadi, terus mandinya berendam di ember tadi. Basa Jawane nggih kungkum. Gitu nggih. Berarti dibasahi. Nggih, perban atau lukanya ini harus ikut terendam air. Tujuannya kenapa harus mandi berendam dulu? Tujuannya untuk mempermudah saat melepas perbannya. Karena perban ini terbuat dari tisu. Semakin lama kena air, semakin lama terendam air, perban ini akan lunak. Basa Jawane nggih medhok. Nah, nanti kalau sudah lunak, sudah medhok tadi, saat lepasnya kan mudah. Supaya tidak lengket saat dilepas, supaya putranya tidak kesakitan. Tujuannya itu. Kenapa harus berendam atau mandi? Itu harus besok sore apa? Paling cepat. Paling cepat kalau ya besok sore, besoknya lagi juga enggak apa. Jangan paling. Ya, Jangan. harus berarti besok. Iya harus nun sewu harus. Supaya ya nggak buat nimbun bakteri. Ngerti nggih? Itu terus setelah dilepas itu nanti diperban lagi atau enggak? Ini nun sewu saya jelasin dulu untuk pertanyaan kalau saya sudah selesai, karena itu nanti pasti saya jelasin. Ngerti nggih? Jadi sebelum mandi, sebelum berendam, kondisi perbannya ini kan masih diikat dengan tali. Tali perbannya saja yang jenengan lepas. Perbannya diamkan dulu. Tali perbannya semua dilepas, perbannya didiamkan dulu. Terus buat berendam atau kungkum tadi. Nggih, sambil berendam mandi seperti biasa bapak-bapak nggih. Gosok gigi, pakai sabun, mau keramas silakan. Syukur-syukur saat berendam tadi perban ini bisa lepas atau copot sendiri. Jadi nggak perlu untuk repot lepas perban ini. Tapi kalau perban ini saat berendam belum lepas, yang penting mandinya diselesaikan dulu. Mandi selesai,
seperti biasa, terus andukan ya, badan dikeringkan dengan anduk. Posisi ideal untuk melepas perbannya ini, putranya sambil tiduran atau berbaring. Setelah berbaring, putranya baru bapak-bapak bantu lepas pelan-pelan perban putranya. Ada 2 lapis perban, semua harus dilepas ya. Jika masih lengket atau keragat, jangan dipaksakan. Nanti tidak putranya kesakitan. Berarti kurang basah, kurang medok tadi. Ya. Tapi nggak usah berendam lagi. Cukup bantu tetesin pakai baby oil. Ngertos baby oil? Nggih. Bapak tahu? Nanti kalau belum tahu tanya ibu ya. Yang biasa tahu, biasanya yang biasa bukan ibu. Apa itu? Baby oil. Baby oil. Oh, baby oil. Ya. Tetesin di perban atau di lukanya ini sampai benar-benar basah. Sampai basah banget. Basa Jawane nggih plomok. Setelah itu diamkan kurang lebih 5 menitan. 5 menit diamkan, terus baru dibuka lagi. Nah insya Allah saat lepas atau buka perbannya ini tidak lengket lagi dan perbannya bisa dibuka dengan mudah. Itu ya. Setelah perban berhasil dilepas atau dibuka, jika masih ada sisa perban atau sisa tisu yang masih nempel di luka putranya atau di penis putranya ini, sebisa mungkin harus dibersihkan. Cara membersihkannya dengan ambil kapas yang biasa dipakai ibu. Kapas tadi dicelupkan ke Revanol. Revanol tahu bapak-bapak? Nggih. Cairan kuning yang biasa buat mempres luka, bisa didapat di apotek ya. Kalau nggak ada Revanol jangan alkohol luka ya. Kasihan putranya, panas perih kalau alkohol. Kalau Revanol anyep, dingin. Kalau nggak ada Revanol cukup menggunakan air matang yang steril, air yang sudah direbus matang. Posisinya anget-anget kuku. Kapas celupin ke Revanol, kalau nggak ke air matang tadi, terus buat mempres lukanya ini sekaligus membersihkan sisa perban atau sisa tisu yang masih nempel. Setelah dibersihkan, kemudian luka putranya disalep, diobati dengan salep yang kuning ini. Nanti dibuka salepnya seperti ini ya bentuknya. Terus buat nyalep melingkar di lukanya. Terus diratain dengan tangan jenengan. Sak helm-helmnya. Lubang pipis ini kena salep tidak ada masalah. Yang penting rata, tidak usah terlalu tebal. Diratain ya, melingkar sak helm-helmnya, sak bagian bawah ini jangan lupa disalep. Itu ya. Setelah disalep rata, kalau bisa diperban lagi. Perbannya yang kayak permen warna putih ini. Ambil satu aja perbannya, terus dibuka, bentuknya nanti seperti ini ya. Perbannya. Terus buat balut atau merban lukanya melingkar. Dilihatin lubang pipisnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus diikat dengan tali yang sudah disiapkan, tali perbannya ini. Nanti ambil satu juga, ambil satu aja. Terus cara mengikatnya nanti di bagian tengah ini, bagian tengah perban. Cara mengikatnya seperti tali sepatu. Simbol hidup tali wangsul supaya mudah saat lepas nanti tinggal tarik. Itu ya. Terus kami bawakan obat yang diminum. Ada 2 macam obat ya yang diminum. Ada antibiotik, ada pengurang sakit. Ini kalau nggak warna hijau, warna silver juga. Tapi bungkusnya yang antibiotik ini besar biasanya. Antibiotik ini wajib diminum dan wajib dihabiskan. Aturan minumnya 3 kali sehari setelah makan. Setiap minum 1 kapsul atau 1 tablet. Kalau nggak bisa minum langsung ya digerus atau dihancurkan. Tentang ya? Pagi, siang, sore atau malam menjelang tidur setelah makan. Diulang di hari-hari berikutnya. Antibiotik ini dihabiskan. Yang satunya pereda nyeri atau pengurang sakit. Pengurang sakit ini tidak wajib diminum. Diminum kalau putranya ngeluh sakit atau sambat sakit. Indikasinya nggih perih, nyeri, ngilu, dan serenut, kemeranyas itu diminumkan pereda atau pengurang sakitnya ini. Hanya kalau sakit aja ya, kalau nggak sakit sekali lagi tidak usah. Karena ini obat saraf tidak baik juga kalau keseringan diminum. Paling cepat minimal 6 jam. Putranya setelah selesai sunat di sini pagi ini ya sudah diminumkan obat-obatnya ini sama petugas kami. Jadi pagi ini sudah langsung diminumkan.
mulai minum lagi nanti setelah makan siang, setelah makan sore lagi atau makan malam, terutama yang antibiotik. Kalau yang pengurang atau pereda nyeri 6 jam ke depan itu pun kalau sakit. Tapi kalau sebelum 6 jam ke depan ya kurang lebih sekitar jam setengah 2 ya. Sebelum jam setengah 2 atau sebelum 6 jam putranya sudah ngeluh sakit, jangan langsung diminum juga. Nanti tidak kelebihan dosis, paling cepat 6 jam. Dan ya, caranya nanti luka putranya dengan buka, disis, dikipasi. Setelah 6 jam atau setengah 2, monggo kalau mau diminumkan pereda nyerinya. Setelah itu paling cepat 6 jam lagi. Ngerti ya? Terus menurut saya kondisi luka sunat putranya ini dijahit bapak-bapak, tapi sudah menggunakan benang khusus. Nanti tidak usah dicopot, tidak usah dilepas, akan menyatu sendiri sama daging. Tapi nggak butuh proses, agak lama. Meskipun lukanya sudah kering, sudah sembuh, biasanya benang jahitannya masih. Sekali lagi jangan dicopot atau dicabut, nanti tidak malah pendarahan. Kendel kemauan, diamkan aja. Itu ya, hanya saja kalau ada benang yang kepanjangan, kalau mau dipendekin pakai gunting kuku atau gunting kecil itu monggo. Tapi sekali lagi jangan ditarik. Itu ya. Terus jadwal selanjutnya untuk mengobati dan membuka perban putranya lagi dilakukannya setiap hari, setiap sore. Paling cepat kan besok sore. Setelah itu setiap sore ya. Caranya juga sama, untuk mempermudah buka perban harus mandi atau berendam dulu. Setelah perban dibuka dengan salep lagi, kalau bisa diperban lagi. Kalau nggak bisa merban, putranya nggak mau diperban, tidak apa-apa. Yang wajib atau yang harus salep kalau perban kondisional. Yang penting dijaga kebersihan luka. Tuh. Terus selama minum obat ini diharapkan tidak minum minuman soda, Sprite, Coca-Cola, Fanta yang berkarbonasi itu jangan dulu. Hindari makanan. Nggih, Sprite, Coca-Cola, Fanta, soda gembira ya, Jo. Hindari makan daging setengah matang. Daging setengah matang biasanya yang dibakar, Pak. Semua jenis sate, steak, sementara jangan dulu. Selain itu monggo. Intinya putranya tidak ada alergi makanan. Semua makanan atau minuman yang selain saya sebut tadi boleh dikonsumsi. Perbanyak protein kalau bisa, asal tidak alergi ya. Bisa dari ikan, telur, ayam, daging yang matang, yang berkuah monggo, sop, soto, bakso. Ya asal masaknya sempurna, jangan setengah. Minumnya juga selain soda, air putih, teh manis, es teh, es jeruk, es buah monggo. Susu juga boleh tapi minimal jeda 1 jam selama konsumsi obat. Jus buah itu bagus kalau putranya mau, tapi yang alami ya, yang langsung blender, jangan dulu masak. Aktivitas nanti aktivitas seperti biasa Bapak, putranya jangan cuma untuk tiduran aja, karena biar peredaran darahnya lancar. Kalau peredaran darah lancar nanti pengaruhnya kesembuhan. Tapi kalau putranya hanya diam tiduran aja, badannya nanti kaku-kaku, peredaran darahnya kurang lancar. Untuk sekolah mboten nopo-nopo, ya asal jangan aktivitas berat dulu. Mungkin nanti olahraganya izin dulu. Kalau cuma pelajaran di kelas, ya rasa tidak ada masalah. Ya asal bisa melindungi diri dari kejahilan teman-temannya. Manten, Bapak semua sudah saya sampaikan. Monggo sekarang kalau ada yang kurang jelas silahkan bertanya. Ada? Sampun. Bapak, sampun. Ya harapan kita bersama nanti ya tidak ada keluhan yang berarti, putranya juga tidak ada yang rewel, untuk minum obat atau diobati juga nurut. Semoga lekas. Dan ya, apabila saya ada kurangnya dan apabila rekan-rekan saya juga ada kurangnya, ada salahnya, saya mewakili Bogem ini memohon maaf ya sebesar-besarnya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini saya akhiri. Matur nuwun nggih. Monggo untuk perlengkapan putranya dibawa, termasuk sendal putranya. Monggo kita menuju ke putranya. Silakan.